Hai, eh, jumpa lagi. Di sini saya ingin mendemonstrasikan sedikit tentang multi container application dengan menggunakan Docker. Eh, di sini ada tiga instance ya, di mana yang pertama itu ada application yang kita develop yaitu Node.js application, kemudian yang dependensinya ke MongoDB dan Redis. Baik, sedikit demo tentang aplikasinya kayak gimana. Aplikasinya aplikasi sederhana yang mana dia connect ke Mongo, terus connect ke MongoDB, connect ke Redis, kemudian ada beberapa endpoint yang bisa dihit untuk ngecek konektivitasnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sesi ini, yaitu dalam multi content application. Yang pertama kita perlu ngebuild dulu nih, ngebuild image dari Docker file yang nantinya akan di-initiate kontainer dari Docker image tersebut. Kemudian kontainer tadi, eh, semua kontainer-kontainer tadi yaitu ada kontainer Node.js seperti yang telah dicantumkan di diagram ya. Kontainer Node.js ini yang akan diturunkan dari Docker image nanti. Kemudian ada MongoDB kontainer dan Redis-nya akan dikoneksikan satu sama lainnya. Kalau di lokal untuk supaya Node.js bisa mengakses MongoDB ini, maka MongoDB kontainernya perlu mengekspos nih portnya biar bisa diakses sama Node.js yang ada di host gitu ya. Demikian juga Redis. Yang mana kontainer ini kalau misalkan portnya nggak diekspos, maka host nggak bakal bisa ngakses nih ke ke sini gitu. Jadi dalam fase development eh, agar bisa diakses itu perlu port mapping ya bahasanya tuh. Nah, kalau misalkan nanti pas fase deployment kan dia running di lokal lagi tuh. Dia running di Docker containernya sendiri, maka dia nggak bisa lagi tuh nge-akses kontainer lain karena pada dasarnya kontainer itu terisolasi sehingga dia nggak bisa ngakses keluar dan juga nggak bisa diakses dari luar gitu. Terus gimana dong biar saat dalam fase deployment atau dalam kontainernya kita pengen Node.js ini bisa ngakses nih ke kontainer ini MongoDB dan Redis. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan itu yaitu dengan menggunakan network. Jadi kontainer ini bisa berkomunikasi satu dan lainnya ketika mereka berada pada satu network yang sama. Dengan demikian mereka bisa terkoneksi lah satu sama lain. Tanpa banyak bacot, kita langsung demo aja ya. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah bisa ya, sudah install Docker tentunya di PC-nya masing-masing. Kemudian juga sudah bisa nge-running apa namanya, menarik image dari Docker registry ya. Kan di sini kita dependensinya tuh apa ya? Ada dependensinya, ada image Redis dan ini ya. Dependensinya ada image Redis dan MongoDB. Gimana cara narik image dari Docker Hub? Oke, sedikit itu ya, sedikit introduction dulu. Di sini kita bisa pakai Docker full terus sama image. Begitu sih. Nah, kalau atau kalau ini apa namanya, narik dan initiate itu berbeda ya. Kalau ini cuma narik doang. Kalau misalnya pengen langsung bisa pakai run MongoDB. Karena banyak opsi-opsi lain sih di sini. Cuman kasarnya gini. Jadi ini narik sekaligus running, langsung running juga. Kalau full cuma narik doang tuh dari cloud ya. Gitu. Itu untuk narik Docker image dari Docker Hub atau cloud bahasanya. Nah, kalau kita pengen nge-Dockerize, kita perlu yang namanya Docker file. Di sini aku udah bikin Docker filenya ya, di mana eh, kita pakai base image-nya itu Node 18 Alpine, ordernya /app, dan copy pakai JSON-nya ke /app, run npm install, terus copy sisa file, export port 3000 dan running npm start. Nah, tool.
Kemudian make sure itu apa namanya, eh, kontainer-kontainernya running ya, kontainer Redis-nya running dan kontainer MongoDB-nya juga running tuh. Nah, sisa kontainer dari demo app ini. Terus gimana dong cara kita ngambil image dari Docker file? Caranya gampang sekali. Kita bisa copy path ini, copy path, terus cd ke situ, terus kita bisa running. Nah, ini Docker file-nya ada di current directory ya. Di demo app ada Docker file, terus kita ajarin Docker boot. Dash T itu sebagai tag ya. Tagnya kita pengen apa? Kita pengen namanya demo app dengan tagnya versi 1.0 dan Docker file-nya ada di sini. Oke, mantap. Ini Docker image-nya sudah berhasil di build. Kita coba running Docker image buat make sure image-nya udah ada ya. Nah ini uh, di sini kita sudah berhasil bikin image demo app ya. Terus kita perlu ngerunning nih. Uh, nah ya, kita udah berhasil bikin image dari Docker file. Terus kontainernya belum nih. Terus gimana dong cara kita bikin kontainer dari image tadi? Kita pakai command dockeran ya, docker run dengan dash d sebagai detach, terus dash name demo app, ini nama kontainernya demo app, terus portnya di mana? Port mappingnya kan tadi kita expose di 3000 ya, nih 3000. Ini portnya di kontainer 3000. Eh, bukan, ini yang di depan itu host, di belakangnya kontainer gitu. Terus nama dari image-nya dash d. Ini bakal fail, kenapa? Karena kita cek lah. Oh, salah. Ke depan tag-nya. Sebenarnya bukan demo aja, tapi demo app seperti ini. Nah, oke. Kita cek lagi. Nggak jalan kan itunya, demo app-nya, kontainer demo app-nya. Kenapa? Kita cek. Dari Nah, tuh. Terornya tuh. Dia si demo app ini mencoba mengakses Redis di localhost-nya. Sementara Redis-nya hidup di kontainer lain yang terisolate. Itu. Jadi dia nggak bisa mengakses nih eh, si Redis-nya tadi. Demikian juga dengan MongoDB, dia juga nggak bisa akses. Terus gimana solusinya? Solusinya seperti yang sudah ditampilkan di diagram. Dia perlu berada dalam satu network yang sama. Kan sekarang dia terisolat tuh satu sama lain. Kan? Nah, kita bikin network baru ya, sesuai dengan prosedur. Create new network. Siap. Sekarang network create. Nah, networknya adalah eh, demo network. Sekarang gitu. Nama networknya Docker network create. Docker network ls. Perhatikan baik-baik, ini ada demo network ya. Kita akan konekkan si MongoDB-nya ke demo network dulu nih. Docker network demo MongoDB shop. Coba kita cek network spek demo. Perhatikan, sekarang di demo network ini sudah terkoneksi kontainer yang namanya MongoDB ya. Lanjut Redis ya, Redis. Sekarang
demo shop. Kita cek lagi docker inspect. Nah, MongoDB udah, ready sudah. Yang belum apa? Yang belum demo up. Kita coba demo up ya. Ini nggak bakal terkonek nih. Coba deh. Ini nggak bakal bisa connect. Nggak bakal bisa. Salah deh. Sorry, tipu. Connect demo network ke demo up. Tuh kan. Apakah sekarang sudah terkoneksi atau belum? Coba cek. Belum. Kenapa? Karena tadi dia apa namanya, si demo up-nya kan nggak berhasil running ya, nggak bisa running karena tadi kan demo up-nya kan nggak run tuh karena dia run, dia nggak bisa connect. Nah, jadi eh, kita nggak bisa mengkoneksikan suatu kontainer, suatu network ke kontainer yang sedang mati atau tidak run gitu ya. Dia agar bisa connect, dia kontainernya mesti running dulu nih. Sementara kita bisa lihat di sini kalau misalkan demo app-nya lagi nggak run, exit tuh. Kenapa MyRedis sama MongoDB bisa? Karena dia dalam statusnya running. Jadi kalau statusnya running itu bisa dikoneksikan ke network, kalau dia mati nggak bisa. Nah, step berikutnya kita udah koneksikan MongoDB dan Redis tadi ya, ke network udah berhasil dong. Nah, adjust env-nya nih. Nah, di sini kita perlu mengadjust env-nya karena uh, hostnya udah bukan localhost lagi. Tuh. Jadi kita perlu ke demo app, terus ke files, biar label. Oke. Terus add, start to label. Bentar. Nah, ini akan edit. Nah, kan dia tadi nggak bisa nemu nih, si localhost ini. Terus gimana dong? Kita bisa cek apa nama MongoDB hostnya. Pakai container inspect network. Nah, di network, bagian demo network, ya, nama hostnya adalah MongoDB. Teman-teman bisa ambil ini aja. Terus kita ubah nih. Localhost bukan lagi localhost, tapi nama hostnya bukan lagi localhost, tapi MongoDB. Dapat dari mana? Dari sini ya. Dari sini ya. Ini ya. Network, demo network, DNS name. Ambil nih MongoDB. Terus Redis gimana? Sama aja. Docker container it's dua. Nah, network, demo network, nama hostnya apa? MyRedis. Mantul. Siap. Terus save, terus restart. Kayaknya berhasil lah. Nah, cara-cara dengan for connect Redis, connect MongoDB. Perhatikan nama hostnya. Kan sebelumnya itu dia itu ya, apa namanya? Localhost bla 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 ya. Ya, kita hapus. Coba deh. Sebelumnya kan 127.001 ya. Ini juga 127.001. Sekarang itu nama hostnya berubah ya, ngikutin dari nama DNS-nya yang udah terkoneksi ke network. Jadi tadi. Mantul. Sekarang udah running nih. Terus gimana? Kita pengennya validate. Ngetes. Apakah tidak benar terkoneksi atau cuma undo doang. Bisa coba cek dulu berhasil jauh. Dua. Bisa akses ya. Ini dia udah nggak running di lokal lagi dong. Bukan, maksudnya bukan running di VS Code lagi. Tapi dia udah running dari dockernya. Kita coba bisa lokal 3000. Dapat tuh. Terus coba cek endpoint yang lain deh. Ada endpoint apa aja itu?
Ada endpoint, health check, post, get ini udah tadi dong. Terus post, get, delete ya. Ya, betul. Coba get dulu deh, get terus. Kosong ya, kosong ya. Oh iya, kita delete dulu lah. Sebenarnya dia tadi itu masih ngakses kontainer yang sama, jadi datanya masih sinkron tuh dengan data yang sebelumnya. Sekarang udah dihapus kan? Nah, coba deh. Tadi ya. Oh, data empty tuh, kosong ya. Percobaan pertama, Oscais umur 21, cetar. Kaget. Apa? Terus, coba lagi. 4, 3, gas. Kan tadi dia nyimpan 3 ya. Ini mau berapa kali pun sebenarnya ini di set itu sih 5 apa ya? 5 menit ya. Ya 5 menit. Jadi cache-nya 5 menit nih. Tapi karena kita baru saja ngupdate kan, jadi ya ini baiknya Redis-nya di cache-nya di remove dulu tuh. Nah, udah. Sekarang kan satu tuh. Nah, dua. Ini cuman untuk tujuan demo doang ya. Pakai Redis. Karena sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan Redis pada data yang sering berubah, sering dimodifikasi gitulah. Karena ntar dia nggak bakal sinkron. Karena Redis itu disarankan buat data-data yang jarang-jarang diubah aja. Oke, kita udah berhasil nih mengkoneksikan ketiga kontainer. Kontainer JS, MongoDB, dan Redis itu sudah terkontainer terkoneksi dengan baik di dalam demo network ya. Yeay. Hmm. Nah, semua yang kita lakukan secara manual di sini itu sebenarnya bisa dimudahkan dengan menggunakan Docker Compose. Jadi kita nggak perlu uh, install ini dulu, install itu. Sebenarnya tahapannya sama sih, cuman ada mode automate-nya. Misalkan dengan menggunakan Docker Compose, kita cuma cukup dengan setup Docker Compose nya doang ya. Terus ya udah, habis dijalanin dia bakal otomatis build image, koneksi network segala macam. Itu bakal otomatis dan nggak perlu juga kita apa namanya nge-adjust env secara manual kayak tadi itu. Kan ribet juga ya kalau nge-setup manual. Cuman ini buat fundamental atau uh, istilahnya tahu lah cara kerjanya kayak gimana. Jadi ntar kalau misalkan udah di automate kita nggak ngangong-ngangong lah kok ajaib bisa gini gini gini. Itulah kurang lebih. Hmm, jelas ya. Semoga membantu. Kita doang sih. Stop. Hmm, jangan gitu. Ya, mungkin segitu dulu tutorial singkat. Semoga membantu dan sampai ketemu di lain waktu. Bye.